Terpaksa menikahi pembantuku. Penulis Via Raya. 21. Aku tidak akan tinggal diam. Sore, balas Zeus ketus. Bagaimana keadaan Nona Heli? Mudah-mudahan sudah sehat ya, tanya Dokter Rani basa-basi. Ya, maaf saya harus masuk dulu, pamit Zeus bergegas menutup pintu dan masuk ke dalam. Pria itu berdiri sejenak dan bergumam. Pengacara sok hebat itu memang tampan, tapi tidak bisa dibandingkan dengan ketampananku. Seharusnya Heli merasa bersyukur karena menikah dengan pria tampan dan mapan sepertiku. Z, kenapa kau malah lama sekali? Panggil Diana. Ah iya ma, sebentar, saut Zeus tersentak dari lamunannya. Pria itu lekas berbalik dan menghampiri ayah juga ibunya di ruang tamu. Baru jam segini kok sudah sampai? Z sama Heli belum selesai memasak, kata Zeus bersikap seolah rumah tangganya dengan Helios akur-akur saja. Akhirnya terbongkar sudah alasan mengapa Zeus meminta Helios untuk pindah ke kamarnya. Hal itu terjadi karena semalam orang tuanya menelpon dan berkata akan datang berkunjung besok malamnya, bertepatan dengan waktu makan malam tiba. Jadi takut kedua orang tuanya memeriksa kondisi rumahnya, Zeus meminta Helios pindah ke kamarnya dan membawa semua barang-barangnya. Tidak apa-apa, Mama sengaja mengajak Papa buru-buru ke sini karena sudah merindukan kalian, balas Diana sambil memeluk lengan suaminya. Oh begitu, tapi sekarang Heli sedang mandi. Mama sama Papa mau minum apa? Tanya Zeus seolah ia bisa membuatkan minuman apa saja untuk kedua orang tuanya. Memangnya kau bisa membuat minuman apa? Kau bertanya seperti itu seolah kau bisa membuat minuman apa saja untuk kami. Asilas menimpali dengan sangat dingin. Entah mengapa ia merasa sikap putranya terlihat dibuat-buat. Sejak kecil ia paling tahu bagaimana putranya. Sejak dulu Zeus selalu bersikap dingin pada siapapun. Pria itu hanya akan bersikap lembut pada ibunya dan Minerva yang baru 2 tahun ini menjadi kekasihnya. Selain dua wanita itu, Zeus selalu bersikap dingin dan datar sejak masih di taman kanak-kanak. Papa bisa saja. Zeus dengar kuda tidak tahu harus bagaimana menanggapi pertanyaan ayahnya. Sebenarnya Z tidak bisa membuat minuman apapun, tapi Z bisa ambilkan air putih untuk Papa dan Mama, lanjut pria itu. Sudah kuduga, ujar Asila sinis. Papa apaan sih? Protes Diana atas sikap suaminya. Sudah hampir 1 bulan tidak bertemu dan di saat bertemu, Asilas justru bersikap dingin pada putranya. Hal itu sangat tidak Diana benarkan. Apaan-apanya? Memangnya aku melakukan apa pada putra kesayanganmu ini? Tanya Asila sinis. Ya sudah, Z ambil minum dulu sebentar, pamit Zeus sambil tersenyum canggung. Tidak perlu, lebih baik kau panggil Heli saja karena banyak hal yang ingin Papa tanyakan, sanggah Asila tidak kalah dingin dari sebelumnya. Apa? Zeus terlihat sangat terkejut diiringi jantung yang berdegup kencang. Memangnya Papa mau tanya apa sama Heli? Tanya pria itu penasaran. Jangan sampai sang ayah menanyakan tentang kehidupan rumah tangganya dengan Helios. Apalagi kalau sampai Helios mengadu bagaimana sikapnya selama ini. Kalau hal itu sampai terjadi, dijamin ia akan menjadi gelandangan dalam hitungan menit.
Kau akan tahu nanti. Lebih baik kau panggil Heli sekarang juga. Sangga Asilas malas. Lagi pula, untuk apa ia menjelaskan tentang apa-apa saja yang akan ia tanyakan pada Helios? Baiklah. Dengan lesu, Zeus berbalik dan melangkah ke arah tangga. Pria itu menoleh ke belakang sekilas, menatap ayah dan ibunya. Setelah mendapat anggukan dari sang ibu, ia melanjutkan langkahnya. Heli, apa kau sudah selesai? Tanya pria itu setelah memanggil. Kenapa? Apa tamunya sudah datang? Tanya Helios sambil menggulung handuk di rambutnya. Ya, bersiaplah dan kita akan turun sama-sama. Saut Zeus sambil mengempaskan tubuhnya dan duduk di tepi ranjang. Helios mengangguk dan bergegas pergi ke ruang ganti. Mengetahui sepertinya akan bertemu dengan orang penting, wanita itu memilih gaun berwarna hitam. Gaun itu berlengan pendek dan panjang di bawah lutut. Setelah memakainya, Helios lekas keluar dan duduk di kursi tepat di depan meja rias. Apa kau bisa merias wajahmu? Tanya Zeus penasaran. Sedikit, saut Helios singkat. Tangannya meraih lotion dan mulai mengoleskannya ke tangan dan kaki. Aku pikir kau tidak bisa merias wajah karena selama ini kau tidak pernah memakai riasan. Pikir Zeus sambil menatap pantulan wajah Helios di cermin. Aku bukannya tidak bisa, Tuan Iblis. Maksudnya Ze, ujar wanita berambut panjang itu gelagapan. Helios sadar telah salah bicara. Ia lekas menatap cermin di mana pantulan wajah Zeus terlihat. Benar saja, ekspresi wajah pria itu sudah berubah menyeramkan, persis seperti iblis yang sedang marah. Meski takut, ia berusaha tersenyum sambil menunjukkan huruf V menggunakan jari tangannya. Selama ini aku tidak merias wajahku karena alat makeup itu mahal. Dan sekarang, aku hanya memanfaatkan peralatan yang Nyonya belikan waktu itu untukku. Apalagi di saat-saat penting seperti ini. Jadi agar kau tidak dipandang rendah, aku harus merias wajahku secantik mungkin. Lanjut Helios berusaha menjelaskan. Wanita itu benar-benar tidak tahu bahwa tamu yang akan datang adalah mertuanya sendiri. Biasanya, ia hanya akan memakai lipstik saja ketika pergi berbelanja ke supermarket. Bahkan setelah menikah dengan Zeus pun sama. Akan tetapi, ia akan berusaha merias wajahnya demi mempertahankan harga diri suaminya. Apalagi, merias wajah adalah hobinya dulu sewaktu masih kecil. Ia memiliki cita-cita ingin menjadi penata rias. Jadi, tidak akan sulit meski sudah lama tidak memegang alat rias. Terserah kau saja. Lebih baik kau cepat selesaikan karena mama dan papa sudah datang. Aku tidak mau mereka terlalu lama menunggu. Kata Zeus sama sekali tidak peduli. Apa? Jadi yang datang ke sini tuan sama nyonya? Terkejut Helios. Akhirnya Helios mengerti mengapa Zeus memintanya pindah ke kamarnya. Ya, seandainya papa menanyakan sesuatu padamu, jangan pernah katakan yang tidak-tidak. Kau ceritakan saja hal-hal baik tentangku. Balas Zeus mulai beraksi. Apa kau memintaku untuk mengarang cerita? Lagi pula tidak ada satupun hal baik darimu. Tanya Helios malas. Sejak pertama kali menikah, tidak ada hal baik pun yang Zeus lakukan untuknya. Jika ada, mungkin ketika menyuapi Helios makan di rumah sakit.
Selain itu, tidak ada hal baik yang Zeus lakukan pada Helios. Apapun itu, aku tidak peduli. Pokoknya kau harus mengatakan hal baik. Kalau sampai kau mengadu, maka jangan salahkan aku kalau aku berbuat sesuatu yang bisa merenggut nyawamu. Balas Zeus mengancam dengan tangan yang digerakkan ke lehernya. Dasar, beraninya cuman mengancam, ketus Helios. Aku tidak sekedar mengancam, dan kau tahu itu, Heli. Zeus beranjak bangun dan melangkah mendekat ke arah Helios. Kedua tangannya diletakkan di bahu Helios dan sedikit mencengkeramnya. Jadi, jangan coba-coba mengatakan sesuatu yang buruk tentangku. Imbuhnya menggebu. Aku tahu. Seburuk apapun sikapmu, sekejam apapun perlakuanmu padaku, tidak baik menggumarnya meski pada kedua orang tuamu. Helios menjauhkan tangan Zeus dari bahunya. Tapi kalau kau masih suka menyiksaku, apa boleh buat? Sambung Helios sambil menepuk-nepuk tangannya, seolah terdapat debu di sana. Kenapa sejak awal tidak terpikirkan akan ayah dan ibu mertuanya? Kalau saja sejak awal ia memikirkan mereka, mungkin Zeus tidak akan bersikap kejam karena ia bisa mengancamnya dengan hal itu. Sayangnya, ia baru menyadari akan hal itu. Akan tetapi, meskipun terlambat, Helios tetap bisa menggunakannya. Kau beraninya? Zeus menggertakkan giginya sambil menatap ke arah cermin di mana Helios sedang tersenyum menunjukkan seringaiannya. Aku tidak bermaksud untuk mengancammu. Aku hanya ingin mengingatkanmu kalau kau menyiksaku lagi, aku tidak akan tinggal diam. Ujar Helios santai sambil memoles bibirnya dengan perona berwarna merah. Itu sama saja pembantu menyebalkan. Pria berparas tampan tetapi berhati iblis itu kembali menggertakkan giginya. Cepat selesaikan riasanmu dan turun ke bawah. Kau ingat kalau kau belum selesai memasak? Lanjut Zeus malas berlama-lama dalam situasi yang menyudutkannya. Iya, ini sudah selesai. Balas Helios sambil mengatupkan bibirnya beberapa kali untuk meratakan perona bibirnya. Ayo, ajak Zeus sambil meletakkan kepalan tangannya di pinggang dan memberi isyarat pada Helios. Pria itu ingin Helios mengalungkan lengannya, namun sayangnya wanita itu tidak paham dan hanya menatapnya sambil mengerutkan kening. Kenapa kau diam saja? Cepat, mama dan mama sudah lama menunggu. Tanyanya sambil menggoyangkan lengan kiri. Apaan sih? Dasar tidak jelas. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Helios melangkah ke arah pintu meninggalkan Zeus. Namun sayangnya, belum sempat meraih gagang pintu, tangannya sudah ditarik dengan keras. Sontak Helios terkejut dengan tubuh yang tertarik ke belakang. Bahkan tubuhnya kini ada di dekapan suami kejamnya. Ia mengangkat pandangan dan melihat sang suami sedang menatapnya intens. Bersambung. Jangan lupa untuk like, komen, share, subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi episode selanjutnya. Terima kasih.